Untuk di bawah kilometer 100.000 cukup banyak PR dari Bang Raj 285. Iya, sejujurnya Bang coba bikin komparasi sama BYD Atto One. Suara raungan mesinnya masih enak gitu di kuping. Oke guys, welcome back di konten kedua buat project car kita, si GE8 ini. Dan hari ini kita bakalan servis pertama ya, setelah kemarin serah terima. Karena mobil ini udah lumayan lama nggak diservis, kayaknya sudah hampir mau 2 tahun. Dan kondisi mesin beberapa kemarin ya, setelah kita general check up juga udah gua share di video sebelumnya, mesti ada beberapa yang diganti. Jadi di video kali ini gua itu sebenarnya pengen ke bengkel itu, bengkel resmi, untuk ganti beberapa yang mungkin gua nggak bisa ganti. Tapi gue juga pengen cobain ganti sendiri ya, DIY, untuk beberapa yang gue bisa ganti dari mobil Jazz GE8 ini. Karena gue cek beberapa banyak tutorialnya juga di online. So ya, hopefully bakalan seru konten ini. Jadi kalau kalian pengen cekin apa aja yang bakal diganti, ikutin konten ini. Sekarang kita OTW ke bengkel. Let's go. Mungkin ya. Suara raungan mesinnya masih enak gitu di kuping. Oke, jadi nyetirin mobil ini sebenarnya lokasi bengkelnya dekat, jadi lumayan convenient ya. Dan ya harus dibilang memang selama nyetir mobil yang kayak fun to drive ya, berasa dapat banget elemen fun to drive-nya. It's not too bad gitu. Bantingannya tuh kayak gue berasa kemarin kan gue bandingin sama Mazda 3 gue lah. Mazda 3 gue tuh lebih keras gitu. Ini tuh masih sedikit lebih empuk. Nyaman lah bisa dibilang masih di dalamnya. Walaupun memang kayak banyak yang bilang kalau Honda masalahnya biasa di kaki-kaki. Nah surprisingly ini ya ada sih memang ya. Namanya udah umur juga ya. Cuma memang karena mungkin kilometernya 60 ribuan, somehow tuh masih oke gitu. Masih cukup sesuai kali ya. Nggak tahu, ini kayaknya sih belum pernah diganti sih dari yang gue cek service history-nya gitu kan, karena service history-nya juga lengkap. Dan ya so far gue sih nggak terlalu komplain soal bantingan ya, dan kaki-kaki nggak berisik yang kayak gimana gitu. Cuma memang suara dari luar nih yang lumayan masuk ya ke dalam kabin gitu. Jadi ya di satu sisi kita cukup bisa berasa nih road noise-nya ya, wah duduk-duduknya gitu ya. Tapi ya engaging berisiknya gitu kali. Dan setirnya sih, ini direct banget coy tuh. Enak lah nih, mobil masih enak banget. Makasih Pak. Ini Pak, mau ada servis. Iya, sudah. Yang ganti oli. Betul. Dibantu sama. Ayo, dibantu di meja nomor 1 ya. Meja nomor 1 langsung ya Mbak? Oke deh. Nah, terakhir yang di buku nih 30.000 tahun 2020, tapi kalau dicek di service history ada sih yang selanjutnya terakhir tuh 2024 kalau nggak salah. Nah, next kita coba yang si 60.000 ini ya. A few moments later. Oke guys, ternyata bengkel ini bukan bengkel resmi lagi, tapi di Google Maps kemarin tulisannya masih bengkel resmi. Sekarang jadi bengkel berbagai jenis mobil sih ya. Tapi masih ada tulisannya tuh, ada sedikit tulisan Honda-nya. Jadi kita harus cari bengkel resmi karena di mobil kan masih lengkap ya historinya. Gua nggak mau jadi berhenti di gua. At least buat servis ini, karena ini servis periode 60.000 sih, harus servis yang resmi lah. Idealnya gitu. Jadi gue akan coba cari bengkel lain dulu. Kita Honda tuh bisa pakai aplikasi sekarangnya namanya Honda IKEA, tapi gue mesti daftarin mobil dulu. Dan karena gue ini ganti kepemilikan, gue lagi mesti nunggu nih ada permintaan perubahan kepemilikan. Harus nunggu call center konfirmasi. Lama banget. Tapi gue udah sempat WA juga sih, jadi ya udah. Let's see. Gue WA kedua dealer terdekat. Satu di Puri, satu di Alsut. Ya, berarti sekarang kita pulang dulu. Mungkin nunggu informasi kalau mereka bales. Mungkin lagi mau sholat Jumat ini. Jadi ya, lanjutin lah. Kita continue. Let's go.
Oke, pesanan juga udah nyampe. Kita lihat ya, apa aja yang kita bisa pasang hari ini. Oke, yang pertama kita ganti si air filternya dulu. Oke, sekali aja kalau mobil Jepang. Oke, jadi ini dia tuh merek Ken ya ternyata. Ken ini tuh ternyata emang satu brand yang khusus bikin spare part buat Honda. Jadi katanya lebih terjamin secara kualitas karena kalau kita nyari yang autentiknya Honda itu kadang-kadang dia palsu. Jadi katanya lebih pasti kalau kalian beli yang si merek Ken ini. Nah, filternya tuh ada di dalam sini ya. Jadi kalau misalnya tuh ada intake-nya ya. Nah, nanti dibuka dari bawah, baru kita keluarin yang lama, terus ganti ke yang baru. Keluarkan. Oh, wah. Kotor banget. Ya, tangan gue baru pegang bentar aja udah hitam-hitam semua. Tuh belakang. Oh my god. Oke. Nih, yang ada tabnya ini dia yang di bagian ngadep ke depannya gitu ya. Tinggal ditaruh aja. Berarti yang ini. Oke. Beres. Ini kasusnya. Oke, next si filter AC ya. Posisinya ada dalam laci, tinggal dibuka aja. Again, banyak tutorialnya online. Gue juga sempat nanya kayak Gemini gitu. Yang ngebayangin ya zaman dulu ya, 2012, 13, 14 belum ada secanggih ini, tapi udah ada YouTube sih ya dulu ya. Harusnya banyak, gampang juga tetap nyarinya. Tapi ini dikasih step by step dan kayak lebih tenang gitu rasanya. Oke, ini filternya kita pilih yang CP ya. Jadi ini tuh katanya yang paling bagus. Nah, jadi dia coklat, kayak ada karbon sama anti bau-baunya gitu. Nah, kayak gini nih. Ya, jadi dia tuh ada tuh petunjuknya nih. Airflow ke arah bawah. Nah, ini bukanya tinggal ditekan aja. Ini 2. Terus masuk. Nah, filternya ada di sini nih, di bawah situ. Oh, dia ada tarikannya di belakang sini. Nah, wah, sama guys, parah juga. Nah, dia ada tulisan airflow ya, bawah ya. Jadi kayak kita copot aja nih dan tuker sama airflow-nya ke bawah. Posisinya juga harusnya kurang lebih sama nih. Masukin lagi nih. Tuh. Oke, tinggal klik aja. Dah, beres. Masukin lagi nih. Ada kabel USB dari head unit dan kita pasang. Oke, selesai. Filter AC udah aman. Bye-bye yang lama. Kotor banget coy. Berapa tahun yang nggak diganti. Oke. Oke, ini keesokan harinya gue harus ke bengkel lagi. Cuma kemarin gue belum sempat cerita kalau sebenarnya gue itu udah minta kayak quotation untuk barang-barang yang harus diganti. Ya, oli transmisi, oli mesin, fan belt, dan segala macamnya. Lumayan harganya. Makanya beberapa kemarin ada yang gue akhirnya ganti sendiri dan ya lumayan savingsnya ya. Kalau nggak salah kalau gue hitung-hitung tuh kalau sama bengkel mungkin sekitar bisa 500.000 ya, belum jasa juga. Kalau ganti sendiri kemarin paling cuma sekitar 200-300.000. Jadi lumayan lah, kayaknya udah 200.000. Jadi setengah harga doang. Dan gantinya juga gampang banget kan. Makanya ya kalau bisa sendiri coba. Gue sendiri juga baru belajar jujur aja, cuma ya
gampang bisa dicari di internet ya, dan beberapa yang mungkin yang gua nggak bisa tuh kayak ganti oli, yang mana perlu sebenarnya nggak harus diangkat banget sih, memang bisa juga, cuma agak repot, butuh alat-alat lain yang gua nggak punya, jadi gua lakuin yang gua bisa dulu aja, sedangkan nanti sisanya baru gua coba lempar ke bengkel resmi, karena sekalian karena di record juga gitu kan. Mungkin nanti di kemudian hari gua udah cukup waktu dan cukup alat ya, gua akan coba mungkin ganti oli sendiri. Penasaran sih. Ya, sekarang kita ke dealer Honda, bukan dealer sih, ini ke bengkel. Ya dealer juga kayaknya, Honda Mugen Puri untuk servis ya. Kita lihat nanti berapa biayanya di compare sama sebelum yang kemarin kalau gue minta ganti semua berdasarkan si rekomendasi general check up-nya. Oke, sampai di bengkel Honda Mugen di sini, sebelum nyerahin ke bengkel itu ada beberapa hal yang harus diperhatiin ya. Nah, misalnya di case gua ini, si service advisor rekomend untuk maintenance dinamo ampere sama dinamo starter yang nilainya lumayan, 800.000 hampir per itemnya ya. Dan karena gua ngerasa di sektor itu nggak ada masalah, jadinya gua rasa gua nggak perlu deh, gua nggak ambil karena waktu starter mobil semua juga oke-oke aja gua ngerasanya. Terus yang udah diganti sendiri kayak filter udara sama filter AC itu juga udah nggak perlu lagi, jadi di-infoin aja ke service advisor-nya. Lumayan potongannya, yang mana nanti katanya pas final, pas kita mau bayar, baru kita bisa cek nilainya. Makanya ikutin terus. Several days later. Oke guys, kita ada di bengkel. Mengambil mobilnya, sekalian kita cek berapa servisnya habisnya ya. Udah deg-degan nih. Nah, ini dia mobilnya udah ada. Oke, sekarang kita masuk ke dalam, bayar dulu, terus kita baru ambil. Oke guys, sudah selesai servisnya. Sekarang kita nyetir pulang. Sekalian gue nanti share ke kalian biayanya. Oke. Tapi habis servis langsung berasa kayak tarikannya enteng banget gitu. Isi bensin dulu. Oke, guys, sudah sampai di rumah. Dan gue pengen nunjukin kalian habis berapa biayanya ya. Nih, gue kasih kalian lihat ya. Itu dia. Biayanya di 7.100.000-an guys untuk servis 60.000 km di Honda Mugen Puri ya. Jadi yang diganti itemnya sebenarnya kurang lebih sama dengan yang ditulis kemarin ya, jadi kayak ganti oli ya, terus gue dapet diskon 5% untuk si barang-barangnya ya, spare partnya. Kalau jasanya itu di 800.000 dapat diskon sekitar kalau nggak salah 10% ya, jadi 769. Nah total digantinya oli, rem juga, brake fluid juga diganti, terus ini filter ya, oil filter oli, grease pad, terus nah ini nih yang gede nih, tune up, engine performance, ada clip cover, ini ada yang hilang, yang kemarin gue bilang ya di hood akhirnya dipasangin sama bengkelnya langsung ya. Terus ini carbon cleaner untuk bersihin throttle body ya, sama injector cleaner, terus maintenance radiator. Nah ini yang agak mahal nih, maintenance radiator. Sebenarnya ini nggak direkomend kemarin, tapi gue pikir sekalian ganti oli ya, semua liquid kan, oli mesin, oli transmisi. Akhirnya gue pikir ya udah deh sekalian deh. Ini yang dia bisa dibilang kayak upsell kali ya, 788.000. Kemarin tuh ada direkomend beberapa lagi, kayak ada servis dinamo gitu-gitu, cuma gue cancel. Karena kan banyak di upsell nih, biasa 700.000. Kemarin tuh hampir 9 juta, sekarang total jadi sekitar 7 jutaan aja. Ya sisanya kayak rem, fluid, transmisi, engine, segala macem. Dan ya, yang mahal lagi tuh sih brake pad. Jadi remnya diganti baru nih dua-duanya karena memang kemarin tuh udah sempet dibubut ya berapa kali ya. So yes, itu dia untuk servis dari si Honda Jazz-nya. Sama tadi isi bensin sekitar 400.000 full tank. Gue lupa ternyata tangki Honda Jazz agak kecil ya, 30-an liter doang. Jadi ya biayanya kurang lebih segitu untuk maintenance pertama ya. Tapi at least sekarang mobilnya udah sehat, udah bugar lagi.
tinggal kita next bakalan ada beberapa upgrade yang gue pengen lakuin buat mobil ini, karena ini jadi mobil daily driver gue sekarang. Oke, guys, jadi kelar servis semua ya. Dan kemarin juga udah tayang video yang pertama, ini kurang lebih udah seminggu. Jadi gue pengen merespon beberapa komen sekaligus ya mungkin jadi topik berikutnya untuk si Honda Jazz GE8 ini. Yang pertama, City hatchback-nya kenapa dijual, Bang? Dari Bang Sapri. Kenapa ya? Ya sejujurnya karena waktu itu gue ngerasa entah kenapa nggak kena gitu loh nyetir si Honda City hatchback-nya. Nggak tahu ya, itu mungkin mobil tercepat kali yang gue pernah punya ya. Itu waktu itu nggak nyampe setahun. Habis itu ganti ke Mazda 3. Karena waktu itu gue pas banget gue ketemu Mazda 3 second, harganya cocok. Jadi akhirnya gue jual si Honda City hatchback-nya. Ya baru selesai cicilan itu, Bang. Lanjut, untuk di bawah 100 juta mungkin. Untuk di bawah 100 ribu. Oh, untuk di bawah kilometer 100 ribu cukup banyak PR dari Bang Raj 285. Iya, sejujurnya kemarin itu gue waktu awal inspeksi memang nggak tahu sebanyak itu lagi. Tapi waktu ketemu akhirnya nego lagi, sempat diturunin lagi harganya. Dan gue ngerasa ya mungkin gue butuh belajar juga ya dengan PR yang lumayan banyak ini, jadi gue bisa at least nggak cuma ngerti nyetir mobil, tapi gue juga bisa ngerti seluk-beluknya. Yang next ini kita bakal lakuin kayak body repair, gue pengen modif ya, kayak gue tuh nggak pernah guys ceperin mobil, ganti velg bahkan gue nggak pernah. Bisa dibilang ya experience gue itu cuma di nyetir aja, taunya gue modif-modif gitu masih sedikit banget. Makanya gue pengen sih Honda Jazz ini jadi project cars gitu. Dan ya so far sih secara dana memang biayanya masih terkontrol ya. Spare partnya juga cukup affordable, jadi yang menarik untuk dilihat sih nanti ke depannya gue bakal bisa PR-nya kayak gimana biar beres. Semoga beres segera sih. Ikutin aja terus. Bang Ahmad Wildan, ex-user GE8. Technosport itu ban keras dan gripnya kurang. GE8 udah keras, road noise-nya berisik, di combo Technosport semakin kayak gerobak. Enak ganti ban premium touring kayak Turanza, Primacy, dan lain-lain. Auto langsung empuk dan hening. Nah, oke. Thank you Bang untuk advice-nya ya. Gue juga kebetulan pengen ganti pelek. Cuma gue juga masih bingung antara ganti pelek yang gede apa yang kecil. Katanya kan biasa kalau gede kan dia bisa rapet sama spakbor tuh ya, bisa lebih planted ya. Nah, stance-nya lebih keren. Sekarang tuh ringnya 16 ya, pada rekomen buat ganti ring 15 ya. Jadi turun satu ukuran, terus diceperin ya, dan looks-nya bakal menarik banget. Bannya bisa diganti yang lebih lebaran dikit. Mungkin itu plan ke depannya. Cuma gue sendiri, gue sempet generate wallpaper di Gemini nih ya. Gambaran Honda Jazz yang gue mau. Ini nih looks-nya, dia peleknya gede banget. Dan ya, ini kayak apa sih nama style peleknya? Aerodisc gitu ya. Itu yang gue pengen sih sebenarnya, cuma katanya nggak rekomen karena bakalan keras banget. Bang, coba bikin komparasi sama BYD Atto One, soalnya dimensinya mirip banget. Bahkan profil ban dan velgnya plek ketiplek Atto 85, 55, R16 sama-sama city car. Yes, itu yang gue mention waktu itu ya di video BYD Atto One, kalau memang dimensinya ini plek ketiplek sama ya. Dan gue baru tahu ternyata bannya juga sama gitu. Cuma seperti yang gue bales di komen ini juga, kalau BYD Atto One itu ya jelas lebih empuk ya. Cuma fun to drive-nya yang gue berasa beda banget gitu. Di Honda Jazz ini gue masih dapat banget fun to drive-nya. Ya namanya aja mobil bensin, mobil mesin ya, ada naik turun giginya karena transmisinya juga masih automatic, bukan CVT. Jadi fun to drive, handlingnya, setirnya tuh berat gitu loh. Berasa kayak memang kita tuh nempel sama ban sama jalan gitu. Nggak, BYD Atto tuh ringan banget. Cuma ya kalau ngomongin beli mobil baru sekarang ya BYD Atto itu no brainer sih, dengan ya kondisi bensin terutama sekarang yang lagi naik ya. Walaupun ya Pertamax yang standar-standar Pertalite itu nggak naik. Cuma ya tetap aja kalau mobil pertama ya gue akan rekomen lebih ke listrik aja gitu dibandingin ini. Karena ini buat gue sendiri ya ini project car gitu. Mobil-mobil yang buat ya mobil cadangan lah istilahnya kayak gitu. Zulfa Mikhairunisa, Project Kaizi, represent crazy. emang crazy sih ya. Gue jujur ngerasa agak gila nih. Gue kenapa ngambil mobil ini gitu ya, agak gila. Cuma jujur gue sih nggak nyesel sih ya sampai sekarang ya. Walaupun memang ngerasa PR-nya masih agak lumayan banyak. Cuma tiap kali gue nyetirin gue nggak ngedapet feeling yang cukup menyenangkan lah gitu. Bukan yang kayak penyesalan banget. Namanya menarik ya, Kaizi, lucu deh. Kai kan emang nama anak gua Kaizi, Z-nya Zio, Kaizi atau Crazy. Atau Project 2K. 2K mah S2000 ya, S2K kan Honda kan. Menarik sih Kaizi. Kaizi atau Kazo, guys. Boleh dong coba voting. Kita
komenin di bawah ya. Dan dari Bang Dom Pom Player, putihnya belang. Nah ini sih gue juga bingung, gue kayaknya mungkin di angle-angle tertentu kelihatan belang, cuma aslinya sih enggak sih ya, karena warna putihnya emang udah agak lama aja kali ini. Kalau gue poles dikit dia bakal lebih bersih, cuma belang sih enggak sih, dan nggak ada bekas repaint sih sejauh mata memandang gitu, jadi ya aman lah. Gila bang, kalau pakai jalanan Jepang mulu sih enak. Cuma kalau di Indo agak capek, gelodakan dan berisik. Separah itu di jalanan Indo, Let's Speed Trapper jejer aja udah takut, pasti pelanin banget sekeras itu. Yes, gue ada setujunya juga sama komentar ini. Selama udah berarti 2 minggu nih, gue pakai si GE8 ini, emang kadang kalau ketemu speed trap agak deg-degan karena duduk bunyinya emang masuk banget ya. Dan gue mulai berasa kaki-kaki ada sedikit kayaknya bunyi-bunyi yang gue baru mulai notice nih ya. Yang awal-awal gue nggak notice gitu. Jadi mungkin next PR berikutnya kaki-kaki juga mungkin gue akan improve sambil diceperin. Pakai apa kira-kira guys? Kayaknya sih gue lebih ke lowering kit ya dibandingin ganti per coil over. Dan ya, paling terakhir yang ke-8 nih beberapa komen-komen soal mobil impian ya, mobil yang masuk dalam doa nih dari Bang Noperi. Ada Bang Ahmad juga mobil impian yang belum kesampaian ya, karena ada kebutuhan keluarga pada ngambil yang mobil keluarga, so that's good ya, semoga one day kesampaian. Karena menurut gua ini mobil yang cukup bisa amanin sih jangka panjangnya ya, karena ini udah berapa nih, udah 12-14 tahun, kilometer 60.000 masih rasanya badak banget. Dan itu yang mungkin gue apresiasi dari mobil Jepang kali ya, aman banget gitu, kayak spare partnya semua, dan beberapa yang gue research online tuh juga pada berkata demikian. Cuma ya kita lihat lah ya nanti PR-nya kayak gimana. Gue bakal pakai beneran ini mobil untuk daily driver, gue bakal build untuk daily driver juga, jadi semoga bakalan hasilnya oke. Jadi ikutin terus videonya, karena next gue bakal modif untuk interiornya ya. Gue udah modif beberapa gadget-gadgetnya biar mobil ini tuh jadi relevan masih di 2026 ya. Ada beberapa yang kita bisa update kecanggihannya. Jadi next episode kita bakal bahas itu. So, itu dulu aja guys. Semoga videonya bermanfaat. Sorry kalau agak panjang. Dan kalau iya pengen support terus project car-nya si Jess G8, kasih jempol, subscribe ke Basindo Cars. Dan itu aja, nama gue Marvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao ciao. Bye-bye. Mesti masuk bengkel juga nih habis ini.